Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad ballaga risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih lailuha kanahariha la yazigu illa halik. Sahabat edukasi yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman, kesehatan, umur yang panjang yang barokah. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semuanya barokah. Sahabat edukasi yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan muhasabah, bulan bercermin diri, untuk melihat kadar keimanan kita berada di posisi yang tingkatan yang mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan kepada kita cermin itu dalam Al-Quran. Surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian telah kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Ada di antara mereka yang zalimul li nafsih, ada di antara mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Ada yang muktasid, biasa-biasa saja. Dan ada di antara mereka sabiqum bil khairati biidznillah, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keberuntungan yang besar, itulah keutamaan yang besar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat edukasi yang dimuliakan Allah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita bimbingan bahwa kelompok manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih diwarisi Al-Quran terbagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Ternyata kata Allah, kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereka masih mendolimi diri mereka sendiri. Kelompok ini bukan orang yang tidak beriman. Mereka adalah orang beriman, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka masih lalai, masih mereka kemudian melakukan perbuatan dosa. Kalau kita lihat cermin bulan Ramadan ini,
orang yang mendolimi diri sendiri adalah ketika Ramadan datang, mereka merasa terpaksa untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika mendengar Ramadan akan datang, dia merasa tidak nyaman, hatinya tidak tenang. Kenapa? Kelompok ini kata Allah, karena mereka akan merasa terkekang dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa melakukan ibadah puasa. Sahabat edukasi rahimakumullah, inilah kelompok yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan Ramadan ini memberikan salah satu bentuk rahmat kasih yang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dengan Ramadan ini harapannya kelompok yang pertama ini akan mampu berubah menjadi manusia, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tujuan Ramadan itu sendiri. Kelompok yang kedua adalah muktasid, kelompok yang biasa-biasa saja. Mereka melaksanakan kewajiban, melaksanakan juga yang sunnah. Akan tetapi kelompok yang kedua ini mereka hanya biasa-biasa saja. Ketika Ramadan datang, tidak ada perubahan sikap pada dirinya. Wah, Ramadan setiap tahun datang. Sudahlah. Ketika orang berpuasa, saya ikut berpuasa. Ketika orang ikut sholat tarawih, saya ikut sholat tarawih. Artinya, menganggap ini hal yang biasa saja. Muktasid. Tidak ada amalan istimewa yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan kembali untuk berbulan Ramadan. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena itu, sahabat edukasi rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian membimbing kita agar kita menjadi kelompok yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairati biidznillah. Harapannya dengan ibadah puasa Ramadan ini kita menjadi orang sabiqum bil khairati biidznillah, menjadi orang-orang yang pelopor kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu, jangan pernah sia-siakan waktu di bulan Ramadan ini. Tiada waktu kecuali kita manfaatkan dengan amal soleh. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia kecuali kita isi dengan amal soleh. Sabiqu bil khairat, dia senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ramadan ini ingin menjadikan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Rasulullah khususnya yang diwarisi Al-Quran ini, menjadi kelompok yang ketiga, menjadi orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tiada hari, siang, malamnya kecuali kita isi dengan amal soleh. Kelompok yang ketiga, sahibu khairat ini, dia pasti punya agenda khusus untuk Ramadan ini. Dia mengagendakan amalan-amalan khusus di bulan Ramadan ini. Satu contoh, di luar Ramadan mungkin jarang baca Quran,
Maka di bulan Ramadan ini diagendakan saya harus khatam minimal 1 kali baca Quran di bulan Ramadan ini, sehingga setiap hari minimal kita baca Al-Quran 1 juz. Itu salah satu di antara bukti nyata bahwa kita ingin menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Sampai dengan Allah. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman, kesehatan. Tiada nikmat yang paling besar, kata Allah, kata ulama, kecuali nikmat diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh. Semua hamba Allah berada di bulan barokah ini, tapi tidak semuanya akan mendapatkan keberkahan, kecuali memang kita betul-betul ingin mendapatkan keberkahan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan kita, waktu kita, usia kita, harta kita, keluarga kita, semuanya Allah berkahi. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi, kepada sahabat ukati semuanya. Mohon maaf manakala belum berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.